Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Gilang Yuta Pratama, guru matematika SMA Negeri 1 Bantar Kaung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang materi matematika peminatan kelas 10 tentang fungsi eksponen dan logaritma. Ya, untuk video yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang fungsi eksponen terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan tentang fungsi eksponen matematika peminatan kelas 10. Nah, fungsi eksponen jadi nanti ada dua, tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Untuk ini materi peminatan semester 1, coba satu bab tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Untuk video yang pertama ini nanti tentang fungsi eksponen dan saya bagi untuk beberapa bagian. Ya, fungsi eksponen nanti akan tentang pengertian, sifat, persamaan fungsi eksponen dan fungsi eksponen itu sendiri. Ini mengingatkan kembali tentang materi eksponen kelas berapa itu ya, SMP saya lupa. Kalau nggak kelas 8, kelas 9 kalau nggak salah. Ya. Oke, saya dulu eksponen. Jadi eksponen itu adalah bentuk pangkat. Ya, bentuk pangkat fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen itu adalah fungsi eksponen adalah bilangan berpangkat, jadi bisa berpangkat bulat positif, berpangkat bulat negatif, atau berpangkat pecahan. Atau seperti ini biasanya A pangkat N, A pangkat N, atau dibaca A pangkat N. Simbolnya seperti ini, A pangkat N. Contohnya seperti ini. Itu ada akar X dipangkatkan 3, atau 8X pangkat 3, 3Y kuadrat dipangkatkan lagi 1/6. Ini pangkat pecahan, ini pangkat bulat. Ya. Nah, ini tentang pengertian eksponen. Selanjutnya saya ke sifat eksponen. Nah, sifat eksponen ada kalau salah 10. Nah, yang pertama adalah ini ya. Yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan AM plus N. Jadi kalau sama-sama A pangkatnya berbeda, maka pangkatnya dijumlahkan. Kalau kali ya, pangkatnya dijumlahkan, A-nya tetap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti A pangkatnya dikurangi M dikurangi N. Nah, ini kalau pembagian hanya sama-sama A pangkat M dibagi pangkat N, berarti kurang. Nah, terus ini yang ketiga, A pangkat M dikali B pangkat M, pangkatnya sama tapi A dan B nya itu berbeda, maka A kali B dipangkatkan M. Yang keempat, A pangkat M dibagi A B pangkat M, berarti A per B dipangkatkan M. Ya, dibagi A, ini dia A pangkat M dibagi B pangkat M, berarti nanti karena sama-sama M, M-nya nanti dipangkatkan cuma sekali, tapi ini langsung dibagi. Terus yang kelima, A pangkat M dipangkatkan lagi N, berarti pangkatnya dikalikan. Jadi pangkat dipangkatkan lagi, nanti akan jadi kalikan pangkatnya. Jadi A M kali M. Yang keenam, A pangkat 0 itu pasti 1. Jadi bilangan berapapun dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1. Yang ketujuh, nah A pangkat min N, A pangkat negatif N ya, atau pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ini pangkat bulat nih, pangkat negatif ya, ini pangkat negatif. N nya bisa bulat, bisa pecahan. Nah, ini berarti diper A pangkat N positif, jadi 1 per berapa. Yang ke 8, nah ini bentuk akarnya
akar A pangkat M untuk akar pangkat N dari A pangkat M itu berarti A M per N. Jadi pangkatnya berapa di dalam akarnya dibagi akar berapanya. Itu berarti M per N. Ini N sini N. Nah ini N akar A N dikalikan akar B dari N berarti N akar A B. Yang 10 sama dengan ke 9 kali dikali ini dibagi ya. Nah ini sifat-sifatnya ada 10 yang saya jelaskan. Ini ngulangi lagi, kemungkinan sudah pernah diberikan waktu kelas 8 kalau nggak salah, 8 apa 7 lah itu waktu SMP. Nah sekarang kita ke contoh soalnya. Contoh soal. Nah, contoh soalnya saya ke PowerPoint saja. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Nah, sederhanakan bentuk dari 7 pangkat 3, 3Y pangkat min 4, 2Z min 6 dibagi 42 X pangkat min 4, Y pangkat 4, 8Z pangkat 3. Nah, kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, ya, kita pisahkan dulu yang angkanya, ya, variabelnya, misah koefisiennya dulu aja. Ini kan koefisien berarti kan angka-angka yang di luar variabel X, Y, dan Z. Nah, berarti di sini 7. Bentar. Bentar ya. Contohnya nanti sama. Ini saya ulangi. Hapus dulu. Oke. Oke. Berarti 7 dikali 3 dikali 2 dibagi 42 dibagi 8. Ini awalnya dulu ya. Nah sekarang kita pisah X pangkat 3, Y pangkat min 4, Z pangkat min 6 dibagi X pangkat min 4, Y pangkat 4, ini ya, Y pangkat 4, 8 Z pangkat 3. Oke, nah sekarang 42 dibagi 7 itu kan bisa, ini kita coret 6. Nah 3 dikali 2 itu juga 6, 6 nya kita coret. Nah berarti jadi 1/8. 1/8 dikalikan, nah sekarang X nya ini kan sama-sama X, pangkatnya berbeda tapi dibagi, berarti X pangkatnya 3 dikurangi min 4, karena dia di bawah ya dibagi, jadi dikurangi min 4 nya ini jadi min 4, Y min 4 dikurangi 4, terus Z pangkat min 6 dikurangi 3. Nah maka ketemunya 1/8 X pangkat 3 dikurangi min 4 jadi pangkat 7, Y pangkat min 4 dikurangi 4 jadi min 8, Z pangkat min 6 dikurangi 3 berarti Z pangkat min 9. Oke, nah sekarang ini negatif, berarti kita rubah jadi X pangkat 7 dibagi 8, Y pangkat 8, Z pangkat 9. Ya, ini seperti ini prosesnya. Ini soal yang pertama. Jadi 8 itu dari mana? 7 dibagi 7 dikali 3 21, 21 kali 2 42 kan dicoret jadi 1, atau
7 dibagi 6, 7 dibagi 42 itu adalah 6, kita coret 3 kali 2 6, kita coret lagi jadi 1. Nah, per 8-nya tetap. Nah, terus ini sama-sama X tapi dibagi berarti dikurangi pangkatnya, Y juga sama dikurangi pangkatnya, Z juga dikurangi pangkatnya. Oh, ini saya hapus dulu 8 yang belakang ya. Ini yang belakangnya saya hapus. Nah, saya perjelas lagi di sini ya. Set. Nah, ini contoh soal yang pertama. Yang kedua, nah ini 2 X pangkat min 4 3Y pangkat 6 dibagi X pangkat min 2 Y pangkat 4 dipangkatkan min 2. Oke, cara yang pertama ini ada berbagai macam cara ya. Cara yang pertama itu pangkatnya kita pangkatkan min 2 dulu, nggak apa-apa. Ini cara yang pertama. Kalau cara yang pertama gini aja dulu. Ini kan sama-sama punya X ya, kita rubah 2 dikali X pangkat min 4 dikurangi min 2 3 Y pangkat 6 dikurangi 4 dipangkatkan min 2. Ini kan sama-sama Y cuma dibagi ya, jadi pangkatnya dikurangi. Nah, maka jadinya 2 min 4 di min 2 jadi X pangkat min 2, karena ini jadi plus jadinya min 2. 3 dipangkatkan Y pangkat 2 dipangkatkan lagi min 2 ini. Nanti akan ketemu 2 dipangkatkan min 2 X min 2 dipangkatkan lagi min 2 3 pangkat min 2 Y pangkat 2 min 2. Oke, seperti ini. Maka akan ketemu 2 pangkat min 2 X pangkat 4 dari 2 dikali min 2 kali min 2 itu X pangkat 4, 3 pangkat min 2 Y pangkat min 4. Nah, kalau sudah seperti ini kan negatif semua ya, jadi kita rubah jadi X pangkat 4 per 2 pangkat 2 3 pangkat 2 Y pangkat 4, atau hasil akhirnya X pangkat 4 dibagi 4, karena 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9, Y pangkat 4, atau hasilnya adalah X pangkat 4 dibagi 36 Y pangkat 4. Ini soal kedua. Soal ketiga, ini itu berapakah hasil dari 3 pangkat 2 per 3 dikalikan 27 pangkat setengah dipangkatkan lagi 4 per 3 dibagi 81 sepertiga pangkatkan 5 dipangkatkan lagi semua jadi min setengah. Oke, nah di sini ada 27 itu berapa pangkat berapa sih? Nah, 7 itu adalah 3 pangkat 3, 3 pangkat 3. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Oke, 3 pangkat 4 ya. Oke, nah sekarang kita selesaikan soal ini. Jadi 3 pangkat 2 per 3 dikalikan 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi setengah dipangkatkan lagi 4 per 2 4 per 3 ya, 4 per 3 dibagi 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi sepertiga dipangkatkan lagi 5. Nah, setelah ini dipangkatkan lagi jadi setengah. Nah, seperti ini awal mulanya. Nah, maka jadinya di sini kan 3 pangkat 2 per 3 dikali
Nah, ini kan pangkat-pangkatnya dikali semua, jadi 3 pangkat 3 kali setengah dikali 4 per 3 dibagi 3 pangkat 4 kali sepertiga dikali 5 dipangkatkan negatif setengah. Nah, seperti ini. Setelah itu, nah ini biar cukup ya, di sebelahnya aja dulu. Nah, 3 pangkat 2 per 3. Nah, ini kan kita kalikan. Ini kita kalikan, coret. Kita kalikan, coret 2. Jadi 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 ya. Nah, karena 3 sama 3 habis, 4 sama 2, 2. Dibagi 3 pangkat 4 per 3, berarti 20 per 3. Dipangkatkan negatif setengah. Nah, setelah ini kita ke sebelah sini aja. Oh, ini hapus dulu biar lebih jelas. Ini hapus, ini ya kelihatan rapi. Nah, dari sini kita akan ke sebelah sini ya. Nah, di sini 3 pangkat 3 sama-sama 3, cuma beda oh ya, ini biar sama-sama 3 ya. Ini berarti ini saya ganti aja dulu biar lebih gampang. Ini saya rubah biar nanti tidak usah menyamakan penyebutnya. Oke, ini saya rubah jadi, nah di sini 3 ya, 3 berarti 3 kali setengah dikali 4 per 3. Ini yang kita coret ini aja 2. Nah, berarti 6 per 3. 6 per 3. Nah, di sini sama-sama 3 pangkatnya berbeda, tapi dikalikan berarti dijumlahkan ya. Terus ini dibagi berarti harus dikurangi. Berarti 3 2 per 3 ditambah 6 per 3 dibagi 3 20 per 3 dipangkatkan negatif setengah. Nah, ini sama-sama 3 nih sudah. Nah, berarti 3 pangkat 8 per 3 dibagi 3 pangkat 20 per 3. Nah, pangkat ini setengah. Ini dari sini ya, ini kan sama penyebutnya, jadi 2 tambah 6 per 8. Nah, ini sama-sama 3, tapi dibagi pangkatnya berarti harus dikurangi. Jadi 3, 8 per 3 dikurangi 20 per 3. Dipangkatkan lagi negatif setengah. Maka ketemunya 8 dikurangi 20 adalah 3 min 12 per 3 kali negatif 2. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita kalikan, berarti 12 positif, negatif sama negatif positif, 3 kali 2 itu 6 ya, berarti 3 12 per 6 atau 3 pangkat 2, hasilnya 9. Jadi 3 pangkat 2 itu 9. Itu soal ke-3. Nah, soal keempat, nah diketahui A sama dengan setengah, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Nilai dari A pangkat min 2 kali B kali C pangkat 3 dibagi A B pangkat 2 dikali C pangkat negatif 1. Oke, kita masukkan A nya, A pangkat min 1. Di sini kan A nya setengah. Nah, A itu setengah.
Berarti A itu adalah 2 pangkat min 1 ya, karena ini kan pecahan. Nah, maka hasil dari A min 2 kali B dikali C pangkat 3 dibagi A D kuadrat C pangkat min 1 sama dengan, nah langsung aja kita masukkan A-nya, 2 pangkat min 1 dipangkatkan negatif 2, B-nya adalah 2 dikali 1 pangkat 3 dibagi 2 pangkat min 1, 2 pangkat 2, 1 pangkat min 1. Oke. 1 dipangkatkan berapapun itu pasti hasilnya 1 ya. 1 pangkat 0 itu 1. 1 pangkat 2 1. Oke, 1 pangkat negatif 1 ya 1. Nah, berarti ini dihiraukan. Nah, sekarang ini berarti 2 pangkat 2 dikalikan 2 dibagi 2 pangkat min 1 dikalikan 2 pangkat 2. Nah, seperti ini. Berarti ini kan sama-sama 2 pangkat 2. Kalau enggak, nah ini kita jumlahkan dulu nggak apa-apa. Ini pangkatnya kan sama. Angkanya sama, tapi pangkatnya beda. Nanti kita jumlahkan dulu nggak apa-apa. Padahal kalau misalkan mau dicoret ya ini kan sama, coret silahkan. Tapi kalau mau pakai cara eksponen biasa, 2 ditambah 1, ini kan 1 ya, pangkat 1 dibagi 2 pangkat min 1 ditambah 2, maka jadinya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 1, berarti 2 3 pangkat min 1, hasilnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Oke, itu. Nah, ini tentang sifat-sifat ya. Ini contoh soal tentang sifat-sifat. Nah, mungkin ini dulu untuk pembahasan tentang sifat-sifat. Nanti akan saya lanjutkan lagi untuk pembahasan kebersamaan eksponennya. Untuk di video selanjutnya nanti akan saya bahas tentang eksponen. Jadi video ini saya cuma membahas tentang pengertian dengan sifat-sifat plus contoh soal yang tadi saya jelaskan. Contoh video berikutnya nanti tentang persamaan eksponennya. Oke, untuk video persamaan fungsi eksponen yang membahas tentang pengertian eksponen dan sifat-sifat eksponennya cukup, karena nanti akan kita bahas persamaan eksponen di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.